Mudah-mudahan dengan sedikit tips doa yang ajaib ini kita bisa lebih pede dalam berdoa, lebih yakin, lebih bisa termotivasi lagi dalam menjalani hidup karena kita punya sesuatu yang lebih berharga daripada apapun yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman. Kita punya doa dan doa itu adalah senjata, doa itu adalah keajaiban. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana kumahadamang, kembali lagi bersama saya di sini Kang Deha ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Kang Deha bisa menyapa teman-teman semuanya ya, dan bisa bersilaturahim dengan teman-teman semuanya melalui channel Dan Hijrah ini. Nah, pada kesempatan kali ini Dan Hijrah alhamdulillah kembali akan menyajikan sebuah video kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Hanan Ataki dengan judul Keajaiban Doa. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang ingin langsung mendengarkan kajian dari Ustadz Hanan Ataki, teman-teman bisa klik tautan atau link yang sudah disediakan di deskripsi video ini. Oke teman-teman semuanya, yang berbicara tentang keajaiban doa, maka kita juga harus paham ya, atau memahami hakikat dari doa itu sendiri ya, teman. Nah, untuk memahami hakikat ya, maka kita juga harus tahu berarti apa yang dimaksud dengan doa itu sendiri itu ya. Maka kita juga harus paham berarti definisi dari doa ya. Definisinya apa berarti teman-teman ya. Karena kalau doa itu adalah sebuah misalkan sebuah pengharapan ya, sebuah sesuatu yang memang harus sesuatu keinginan misalkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka berarti memahami doa tersebut itu adalah sesuatu yang memang mutlak ya teman-teman. Bayangkan kalau misalkan kita berdoa ya, tapi kita tidak paham dengan doa itu sendiri gitu ya, atau kita berdoa aja misalkan ya, nah tapi tidak mengerti ya terhadap doa itu sendiri ya. Makanya kita juga ketika kita mau ingin membicarakan tentang doa, maka kita juga harus cari tahu ya makna dari doa itu sendiri ya. Nah, dari beberapa literatur ya teman-teman yang didapat oleh Mimin, bahwa doa itu merupakan salah satu jalan ya dan pola yang harus dipahami manusia sebagai hamba. Nah, jadi kalau kita lihat ya, sebelum kita nanti dijabarkan oleh Ustadz Hanan Ataki tentang keajaiban doa, maka pahami dulu definisi doa itu ya. Jadi tadi dijelaskan bahwa doa itu adalah satu jalan dan pola yang memang harus dipahami oleh seorang hamba ya. Jadi berarti doa itu dia adalah jalan ya. Kemudian dia juga adalah pola ya. Ya, yang harus dipahami oleh seorang hamba ya. Siapa hamba? Berarti tentu kita ya. Jadi ketika kita berdoa ya, maka ya kita harus tahu jalannya dan kita juga harus tahu polanya. Jalannya berarti kemana ya? Kemana kita akan berdoa? Atau kepada siapa berarti ya. Yang jelas nanti kepada Allah tentunya sini ya. Jadi kita akan berdoanya kepada Allah. Polanya seperti apa? Berarti ada pola, ada tata cara berarti kan ya, yang memang tidak boleh dilewatkan ketika kita berdoa kepada Allah gitu ya. Nah, adanya doa itu diharapkan berarti kita dapat menyadarkan kita sebagai hamba ya, agar kita itu selalu bisa mengingat Allah sebagai tempat meminta dan juga memohon pertolongan pada Allah. Makanya doa itu adalah media berarti kepada Allah ya, untuk meminta ya. Jadi dari sini kita meminta. Apa yang diminta berarti ya? Ya bisa meminta ampunan ya, meminta
ya ampunan ataupun pertolongan. Kepada siapa? Tadi kembali kepada Allah gitu ya. Nah, maka di sini doa itu bukan hanya sekedar masalah fikih aja berarti ya teman-teman. Tapi doa itu juga berbicara tentang atau terkait dengan akidah ya teman-teman. Akidah yang dimaksud itu adalah bagaimana berarti manusia mukmin muslim atau hamba Allah yang baik itu dia berdoanya harus kepada Allah ya. Bayangkan berarti kalau misalkan kita berdoa bukan kepada Allah, ini berbicara akidah berarti. Nah, di situ ya. Jadi doa itu merupakan penjabaran tauhid di dalam diri manusia ya. Dan itulah yang akan menjadikan kita akhirnya paham bahwa doa itu merupakan perkara yang besar gitu dalam hidup kita. Makanya teman-teman, doa itu bukan suatu hal yang kecil dalam Islam itu ya. Makanya kan ini doa itu adalah suatu hal yang besar gitu dalam pandangan Islam. Karena kenapa doa itu disebut besar? Karena ini berhubungan dengan akidah kita. Ya, akidah ya, atau disebut dengan akidah atau tauhid ya. Jadi tidak bisa dilepaskan. Dan kalaupun kita melihat sejarah ya teman-teman di dalam Al-Qur'an misalkan ya, kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah para rasul, mereka tuh memiliki doa-doa tersendiri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak doa-doa yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu sendiri ya. Jadi bagaimana doa untuk memohon pertolongan misalkan ya, memohon pertolongan kepada Allah ya. Dan misalkan contohnya ya banyak ya, Nabi Isa, Nabi Musa, bahkan Nabi Ibrahim ya. Intinya semuanya termasuk juga Nabi Adam alaihissalam ketika memohon ampunan kepada Allah ya, yang doanya sangat terkenal ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya. Itu ya salah satu doanya. Atau misalkan doa yang lain juga banyak ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu mohon pertolongan berarti kebaikan dunia dan akhirat. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Makanya teman-teman, kualitas kehidupan kita berarti sebenarnya sangat dipengaruhi oleh doa ya. Jadi doa itu tidak akan sampai bila manusia tidak membangun berarti hubungan antara dirinya dengan Allah. Makanya tadi kan berkaitan dengan akidah. Jadi kenapa doa itu urusan yang besar? Karena berhubungan dengan akidah di sini. Akidah itu apa? Berarti ya akidah yang maksudnya akidah itu tauhid ya. Akidah itu tauhid. Jadi kalau misalkan seseorang itu berdoa, maka kalau doanya benar gitu, kalau doanya ya baik, maka apa? Maka sebenarnya ya dia telah membangun suatu hubungan dengan Allah, antara dia dengan Allah ya. Makanya kan tadi ya, manusia itu dia dalam keadaan kondisi lemah misalkan ya, kemudian bisa jadi lapar ya dengan adanya berbagai ujian segala macam. Nah disitulah kita dituntut dan diharapkan untuk berdoa kepada Allah ya, kayak gitu ya teman-teman. Makanya Rasulullah pernah berkata, ad-du'a silahul mu'minin gitu ya. Jadi doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman ya. Kapan berarti doa itu menjadi senjata? Ya selain nanti akan dijelaskan ya, karena kalau misalkan doa itu sudah jadi senjata berarti pasti ajaib itu doa ya. Ya, tapi sebelum itu kapan bisa jadi senjata? Ya ketika berarti doa itu adalah sebuah akidah berarti buat bagi seorang mukmin muslim ya, bahwa Allah tempat segalanya. Allah berarti kekuatannya gitu ya. Tempat segalanya berarti apa? Apapun yang dibutuhkan oleh kita ya, bahkan kata Nabi kan seandainya kita butuh garam pun ya minta kepada Allah gitu ya. Apalagi urusan yang lain ya. Jadi berdoa itu kembali tadi ya, berdoa itu menjadi urusan yang sangat besar ya, karena tadi berkaitan dengan akidah. Dan akidah yang maksud itu berarti apa? Adalah bagaimana menjanjikan Allah itu sebagai satu-satunya tempat bergantung, memohon, meminta dan menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Nah, kita langsung saja simak berarti ya
penjelasan dari Ustadz Dahlan Ataki terkait dengan keajaiban doa, ya, agar berarti doa kita menjadi senjata kita. Ya, senjata terkuat bagi seorang mukmin muslim itu bukan seperti bukan senjata yang kita kenal saat ini berarti itu ya. Tapi senjata terkuat bagi seorang mukmin muslim yang beriman kepada Allah, ya itu tadi doanya. Kenapa? Karena dengan doa tadi, ya, dia telah membangun hubungan baik dengan Allah, dan Allah adalah sumber dari segala kekuatan. Ya teman-teman, nah mari kita simak saja ya penjelasan dari Ustadz Dahlan Ataki terkait dengan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa itu adalah senjata orang yang beriman, kata Nabi. Artinya ketika orang beriman merasa lemah, maka doa adalah penguat baginya. Ketika orang beriman merasa terancam, merasa tidak berdaya, merasa takut, maka doa itu adalah perisai yang akan melindunginya. Ketika orang yang beriman merasa khawatir dan gelisah, maka doa itu harusnya menjadi jaminan baginya. Karena itulah Nabi SAW mengatakan, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang kita baca dalam sejarah terjadi dengan doa-doa orang yang beriman. Salah satunya adalah kisah keajaiban dari doa Umar ibn Khattab ketika Mesir dilanda dengan kekeringan yang panjang. Waktu itu yang menjadi gubernur Mesir adalah Amr bin As. Amr bin As mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab di Madinah untuk meminta bantuan pangan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab atas musibah kekeringan yang terjadi di Mesir. Maka Umar bin Khattab mengirim surat kepada Amr bin As yang isinya adalah doa. Kata Umar bin Khattab, "Kalau engkau menerima suratku ini, maka bacakanlah surat ini di depan penduduk Mesir." Lalu ketika surat itu sampai kepada Amr bin As di Mesir, Amr bin As mengumpulkan penduduk Mesir, penduduk kota Kairo, kemudian mereka melakukan sholat istisqa. Setelah selesai sholat istisqa, maka Amr bin As membuka surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan membacakan isi surat tersebut di hadapan penduduk Mesir. Apa isi dari surat tersebut? Isinya, Umar menuliskan sebuah kalimat doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur alam semesta, yang menggilirkan malam dan siang, yang menurunkan hujan. Turunkanlah hujan dan rahmat-Mu kepada penduduk Mesir. Setelah selesai, Amr bin As membaca doa yang isinya kurang lebih adalah meminta rahmat dan hujan kepada Allah, maka tiba-tiba Allah datangkan awan yang sangat gelap, kemudian Allah turunkan hujan kepada penduduk Mesir sampai sungai Nil meluap masuk ke ladang-ladang gandumnya penduduk Mesir, sehingga penduduk Mesir bersorak gembira, bertakbir, sujud syukur atas limpahan rahmat hujan yang Allah berikan kepada mereka. Ini adalah keajaiban dari doa seorang khalifah, seorang kepala negara, seorang Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Masih banyak cerita-cerita tentang keajaiban doa yang terjadi dalam sejarah orang-orang solih. Yang intinya adalah doa itu benar-benar bisa jadi andalan bagi orang yang beriman dalam suasana dan kondisi apapun kalau mereka yakin akan keajaiban doa. Ya, Masya Allah ya teman-teman. Ternyata doa itu adalah sesuatu yang betul-betul menjadi hal yang paling pokok ya dalam kehidupan kita. Tadi disebutkan bahwa doa itu adalah perisai, doa itu adalah jaminan, gitu kan ya. Sehingga ketika doa itu menjadi perisai, maka kita bisa berlindung ya dari apapun gitu ya dengan doa tersebut. Ya, di sini doa juga disebut dengan perisai atau pelindung ya. Pelindung dari apa? Dari apapun ya yang mengancam dirinya, ya yang akan membahayakannya, maka doalah kepada Allah gitu ya. Doalah jadi perisainya atau pelindungnya. Doa juga tadi jelaskan bahwa doa itu sebagai senjata juga ya teman-teman. Jadi doa adalah sebagai senjata yang
Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa ad-du'a usilahul mu'min, doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman, itu orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita lanjutin lagi teman-teman. Nah, maka apa berarti doa tersebut? Ya. Apa rahasia sehingga doa itu bisa ajaib gitu kan ya. Karena doa itu bukan sekedar ucapan, gitu kan ya. Doa bukan hanya sekedar kalimat-kalimat ya, yang itu bisa misalkan bisa dikabulkan atau bisa juga enggak, bukan ya. Tapi doa itu adalah suatu pengharapan kepada Allah dan yakin akan dikabulkan oleh Allah. Nah, makanya kita nanti kita dengarkan lagi ya teman-teman, apa sih rahasia dari doa itu supaya bisa doa itu bisa menjadi ajaib gitu ya. Berarti ajaib itu ya apapun permohonannya, apapun permintaannya, berarti kan pasti Allah kabulkan. Nah, rahasianya apa sih gitu ya. Mudah-mudahan kita selalu termasuk gitu kan ya, kepada orang-orang yang diberikan keajaiban oleh Allah dalam hidupnya. Yang doanya itu ketika memohon, bahkan sebelum kita memohon saja misalkan ya, Allah itu sudah mengabulkan gitu ya. Kan tadi sudah dijelaskan ya kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah para nabi dan rasul, kan banyak sekali di Al-Quran ya, ya terkait dengan doa-doa yang mereka panjatkan pada Allah gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Berarti bagaimana supaya doa ini menjadi ajaib dan supaya doa ini berarti menjadi perisai dan menjadi senjata. Kita lanjutkan pembahasannya. Untuk itu kita belajar bukan hanya tentang lafaz doa, bukan hanya tentang teks doa, tetapi dalam berdoa kita belajar yakin bahwa doa itu bukan sekedar basa-basi. Doa itu bukan sekedar curhat yang didengar belum tentu dijawab. Doa itu bukan sekedar teks yang kita kirim dan belum tentu di-read. Doa itu bukan sekedar caption yang belum tentu di-like. Doa itu adalah senjata, doa itu adalah untuk menjemput keajaiban, doa itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita bisa belajar yakin tentang keajaiban doa, maka kita akan melihat banyak sekali kejutan-kejutan dalam kehidupan kita setelah berdoa. Belajar yakin. Yang kedua, selain belajar yakin, supaya doa kita itu ajaib, maka iringilah doa kita dengan menyebut kebesaran-kebesaran Allah di dalam Asma'ullahil Husna. Sebut nama-nama Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang mulia, maka berdoalah dengan nama-nama itu, kata Allah. Sehingga siapa yang meminta kepada Allah dengan memanggil salah satu di antara nama-nama Allah yang mulia, maka Allah pasti akan mendengar dan memperhatikan permintaannya. Dan yang terakhir, salah satu di antara adab berdoa supaya diijabah, supaya menjadi ajaib doa kita, maka tutuplah doa kita dengan salawat kepada Nabi. Kenapa? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, kata Nabi, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Salawat Allah untuk hambanya berarti Allah akan menurunkan kasih sayang kepada dia dan mengangkat derajatnya. Mudah-mudahan dengan sedikit tips doa yang ajaib ini kita bisa lebih pede dalam berdoa, lebih yakin, lebih bisa termotivasi lagi dalam menjalani hidup karena kita punya sesuatu yang lebih berharga daripada apapun yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman. Kita punya doa dan doa itu adalah senjata, doa itu adalah keajaiban. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menolak doa. Barakallahu fiikum. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, itulah tadi pembahasan dari Ustadz Hanan Ataki terkait dengan keajaiban doa. Nah, jika kita simpulkan bahwa ternyata tadi ya, bagaimana agar doa kita itu bisa ajaib, bagaimana agar doa itu bisa jadi perisai, bagaimana agar doa itu menjadi senjata, maka ada 3 hal yang harus dilakukan ketika kita berdoa. Ya. Yang pertama adalah tadi ya, ketika kita berdoa, maka yang harus pertama kita lakukan, dan ini tidak boleh tidak, berarti teman-teman ya, tidak boleh tidak berarti ini adalah sesuatu yang memang pertama kali yang harus dilakukan ketika kita berdoa, itu adalah yakin kepada Allah. Pertama adalah yakin kepada Allah ya. Yakin kepada Allah.
Kenapa harus yakin? Apa yang diyakini ya? Yakin bahwa apa yang kita panjatkan itu pasti Allah kabulkan. Ya. Jadi ketika kita berdoa, kita harus menata hati kita, menata diri kita, bahkan meyakinkan dalam diri kita, ya. Mungkin bisa merayu diri kita agar bahwa doa kita itu pasti dikabulkan. Jadi kita punya prasangka yang baik terhadap Allah gitu. Jangan sampai terbersit, saya mah doanya karena misalkan banyak dosa kita misalkan ya, saya banyak dosa misalkan, jadi kayaknya nggak akan dikabulkan deh doanya oleh Allah. Nah, itu tidak boleh ada pikiran semacam itu gitu ya. Jadi kita pertama harus yakin berarti ya, seperti yang dikatakan tadi oleh Ustaz Hataki, yakin. Karena anna inda dzanni amdi bi. Jadi Allah itu tergantung dari prasangka hambanya. Ya. Kata Allah, aku itu tergantung dari prasangka hambaku. Maka prasangka inilah berarti kan tidak akan terjadi ya kalau apa? Kalau tidak akan terjadi, maka berarti doa pun sama, tergantung dari prasangka kita, tergantung dari keyakinan kita. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah agar doa kita itu menjadi senjata, menjadi perisai, menjadi ajaib gitu ya. Sebagaimana tadi dicontohkan ya Khalifah Umar bin Khattab atau orang-orang soleh yang lainnya ya. Selain yakin kepada Allah, maka kita pun harus apa? Harus menyertakan nama-nama Allah di dalam doa kita. Ya. Contohnya misalkan walillahil asmaul husna, bahwa dialah Allah yang memiliki nama-nama yang baik. Nah, salah satunya adalah nama-nama misalkan di Asmaul Husna yang 99 nama gitu. Ya, tentu berarti menyertakan nama Allah, ya. Menyertakan nama Allah atau Asmaul Husna ini berarti ya, tentu sesuai apa? Dengan permintaan kita. Ya. Sesuai dengan permintaan kita kepada Allah. Kita minta apa? Misalkan ya. Contoh misalkan saya ingin diampuni oleh Allah, saya ingin misalkan dibersihkan dosa-dosa oleh Allah ya, saya ingin dibersihkan, ingin diampuni lah intinya gitu ya. Maka berarti pastikan ketika kita memohon dimintakan ampunan Allah, maka pastikan sertakan nama Allah yang berkaitan dengan pengampunan Allah. Apa contohnya misalkan, ya Allah ya Ghafur, wahai Allah yang maha mengampuni, ya Ghafar, ya Ghafur, itu sama ya. Bahkan misalkan kalau misalkan kita sehabis sholat witir misalkan ya, kan ada doa Allahumma innaka afun karim ya. Jadi kita ya Allah maafin ya. Jadi ya Allah maafin saya, kayak afun ya gitu ya. Jadi ada Ghafur, ada Allah atau misalkan Allah magfir ya Allah maafkan, ya Allah ampuni gitu ya. Nah, di situ ada asma Allah ya yang disebut ketika kita mohon, ketika kita berdoa kepada Allah, atau misalkan ingin dimudahkan rezekinya oleh Allah, ya panggil nama Allah, berarti sebut nama Allah yang berkaitan dengan rezeki ya, misalkan ya Fattah, ya Razak ya gitu ya teman-teman. Jadi menyertakan ya atau menyebut nama Allah di dalam doa kita. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga berarti apa? Supaya doa kita ya menjadi ajaib misalkan ya, menjadi perisai, menjadi senjata, sesuatu hal yang betul-betul apa ya, akan menjadi hal yang besar ya dalam hidup kita. Ya, maka doa itu yang ketiga adalah harus apa? Menyertakan sholawat ya. Menyertakan sholawat kepada siapa berarti ya? Kepada Rasulullah ya. Nah, salah satu sholawat terbaik adalah sholawat ya yang ada dalam sholat ya, yakni Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim gitu ya. Jadi menyertakan sholawat. Ada apa dengan sholawat? Ya tentu ya, mungkin teman-teman juga pernah mendengar ya bahwa ada salah satu hadis Nabi ya, yang mengatakan bahwa barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali ya, maka Allah akan membalas ya
sholawat tersebut dengan 10 kali. Jadi kalau kita sholawat berarti satu kali pada Rasul, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat. Berarti ya. Berarti apa balasannya? Bisa berarti dengan ampunan Allah, dengan rahmat Allah ya. Dengan diampuni dosa kita, maka insya Allah akan cepat sekali doa itu dikabulkan oleh Allah karena tidak ada lagi hijab berarti ya. Maka berarti dalam hal ini ya jangan sampai kita lupa bahwa ketika kita berdoa itu diawali dengan bersolawat dan juga dengan solawat gitu ya teman-teman. Nah mungkin itu saja, mudah-mudahan kita termasuk pada orang-orang yang memang betul-betul yang memiliki keajaiban doanya gitu ya dikabulkan oleh Allah, dan kita betul-betul menjadi hamba yang memiliki akidah yang kokoh, yang kuat gitu ya. Kita tidak takut kepada apapun dan siapapun ya, karena kita punya satu senjata yang lebih kuat dari apapun, yakni senjata doa kepada Allah dengan syarat yakin dan senantiasa menyertakan nama Allah sesuai dengan permintaannya, dan juga dibarengi dengan sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baik, itu saja kesimpulannya, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi tambahan ya. Kalau ada manfaatnya silakan diambil teman-teman. Jika banyak kekurangannya itu bukan untuk ditiru tentunya teman-teman ya. Barakallahu fikum. Terima kasih, silakan di-share ke teman-teman yang lainnya. Semoga jadi amal jariah dan mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.